Oke, sekarang kita udah ada di ART. Jadi abis kita ngambil mobil di Tanjung Priuk tadi dari kontainer kita unboxing ya. Buat teman-teman yang belum nonton bisa langsung lihat di link di bawah. Nah, sekarang kita langsung bawa ke ART. Buat apa? Buat kita mau meriksa sebenarnya kondisi mesin segala macamnya. Tapi tadi udah dilihat-lihat dikit katanya masih bagus banget. Kilometer masih 9.000-an, masih sedikit dan next ganti olinya masih 18.000 kilo. Jadi masih ya tapi tetap aja lah. Ganti oli itu kan nggak cuma sekedar dari jarak tempuh juga, tapi dari waktu juga. Jadi kalau misalkan udah 6 bulan kalau bisa mobil kalian walaupun nggak jalan tetap diganti oli. Nah terus nanti kita akan modifikasi dikit biar lebih kenceng karena 660 cc 64 horsepower kayaknya kalau dikilik dikit dikilik emang Tamiya ya. Kita mau remap ya, ini kan pakai turbo jadi nge-remapnya harusnya nggak gampang, sama kita bikin catless downpipe di bawah. Sekalian kita lihat, kita mau angkat mobil ini ke atas. Nanti setelah diangkat kita lihat bagian bawahnya seperti apa. Di sini juga ada mobil yang sangat spesial. Ini kayak gua ngelihat unicorn ya, karena ini nggak sampai 20 unit yang ada di seluruh dunia. Ini adalah literally ini adalah mobil impian. Kalau kalian suka GTR, gak tau mobil ini bohong ya. Dan ini cuma ada satu di Indonesia. Namanya nih Z-Tune. Ya, gokil ya. Kok bisa ada di sini ya? Ini mobil harganya itu luar biasa. Jadi bekasnya itu kalau nggak salah kemarin tuh ada yang dilelang tembus $500.000 mobil bekasnya. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut soal mobil ini. Siapa tahu Boy dikasih pinjem. Tapi kita mau lihat mobil ini dulu, gimana kondisinya. Apa kabar Mas? Baik Pak. Aduh. Gimana mobilnya Pak? Lucu banget sih, lucu asli ya? lucu banget ini. Saya aja pertama dengar mau bawa mobil ini, saya bilang, wah ini mobil bukannya 3 silinder Turbo 600 cc doang ya, pakai turbo. dan ini mid engine loh. Itu yang saya kaget. Pikiran saya masih pikir, nah front engine kayak mobil-mobil K-car gitu kan, ini nggak taunya mid engine. Berarti ini kayak adiknya ini S2000 ya? Bukan depan dong. Depan ya? Tapi emang ada S-nya sih. Oh iya. Adiknya tapi mid engine. Iya. Waduh. Cuma ini kan tenaganya cuma 64 horsepower Pak, yang saya bilam tadi. Iya. Jadi biar tenaganya lebih enak lagi, sepertinya kita apain? Oke. Kalau mesin turbo masih banyak opsinya untuk naikin power ya Mas ya. Saya rasa kita jangan terlalu over naikinnya. Targetin lah barang 15-20 horsepower kayaknya sih udah lebih dari cukup. Yang penting dipakai jauh, dipakai lama aman ya. Reliability, tapi responsnya yang kita pengen dapat supaya mobil kecil gini nyalip-nyalipnya tuh jadi dapat enak Mas. Piping nggak perlu dirubah Pak, ini kan pipingnya masih karet ya. Ini piping ya kalau Mas lihat. Jadi dari sini ini ada udara masuk. Ini buat intercooler. Ini buat intercooler. Tadi juga kita belum tahu nih kok ada dua airbox. Ya, aneh. Rada aneh. Ini coba deh Mas lihat. Ini ada box di sini, ada udara masuk dari sini. Di sana juga ada airbox. Tadi kita bikin kok bisa ada dua airbox, kan bingung ya. Nggak taunya itu adalah airboxnya masuk ke turbo. Turbo buang ke intercooler. Ini di bawah sini ada intercooler dan intercoolernya itu ada udara dari depan untuk ngedinginin baru masuk ke mesin. Biasanya kan intercooler itu kan kebuka gitu ya. Iya. Bikin intercoolernya ketutup gitu. Karena memang mid engine. Jadi kalau intercooler yang terbuka biasanya kan di bumper Di depan, depan. dapat udara dari scoop atau dari bumper Mas. Yang ini kan ketutup semuanya, nggak dapat udara dari mana-mana, makanya dapat scoop sini. Iya. Unik ya. Sini. Sangat-sangat Tapi lucu dah ini mobil. Ada mobil yang kayak gini lagi nggak Pak? Yang intercoolernya dari samping begini? Saya dulu pernah lihat Toyota MRS ya. MRS juga kayak gini. MRS Ini kan nggak turbo ya? MRS itu ditune sama satu tuner Jepang. Saya ngelihat waktu di auto salon. Jadi di turbocharge, dikasih intercooler, dapat dibikin scoop kayak begini. Jadi dapat scoop dari udara samping sini kalau nggak salah, masuk ke intercooler. Lucu banget. Iya. Mobil-mobil yang contohnya kayak Porsche yang di belakang. Ya kan mesinnya. Itu kan sebenarnya dia di bawah sini dia di sini, intercoolernya. Ya, kalau enggak ada kayak roof ya Mas ya. Roof itu sayapnya itu ada scoop.
Jadi sayapnya itu adalah scoop begini juga. Udaranya Oh, masuk dari atas ya? dari atas turun ke bawah ke intercooler. Oke. Konsepnya emang unik-unik semua mobil kayak gituan. Oke. Nah, untuk mobil ini mungkin saya pikir ini pasti masih ada downpipe-nya kan ya, yang catalytic converter. Catalytic-nya ya. Oke, mungkin itu kita bisa bikin Catless. catless. Cuma jangan kita catless- bobok. Enggak, catless itu kan dia ada Auto sensornya sensor. juga kan. Nah, itu kalau itu bikin engine check nyala nggak? Harusnya enggak, Mas. Saya rasa nanti kan kita bantu remap sedikit Oke. supaya nggak ada check engine ya. Jadi kita bikin downpipe khusus, ada banknya buat auto sensor tadi, yang standarnya simpan. Nanti Jadi sewaktu-waktu gampang mau dibalikin lagi ya. konversi balik original gampang. Jangan kita bobok-bobok, sayang gitu Oke. ya. Terus setelah itu saya rasa mungkin kita remap sedikit, bus kita naikin mungkin. Itu. Nah, busnya naikin sedikit aja, mungkin nggak usah banyak-banyak. Yang penting dapat throttle response sama RPM bawah tuh nyalipnya gampang jadi, Mas. Ini nggak kebayang kalau mobil ini manual sih lebih asik lagi ya. Pastilah, ini kan mobil, kalau mobil entusias ya, ini hitungannya bukannya mobil biasa. Honda juga saya belum pernah lihat Honda itu engineer-nya dikasih kebebasan ngebangun mobil mid engine 3 silinder terus turbocharge, dan ini aneh banget saya lihat. Iya, karena nggak cukup Pak. Dia kalau misalkan pakai yang kayak Copen gitu ya, folding, auto folding, Nggak bisa. dia mesinnya taruh depan. Oke. Yang interesting, mobil ini soft top, iya kan? Tetapi itu kayak T-top, bisa dilipat-lipat, bukannya masukin ke dalam kompartemen. Iya. Ha-ha. Ya, makanya ini beda. Dan ini body kitnya ada macam-macam, ada Liberty Walk bikin. Terus dia juga punya ini HKS GT100R. GT100R. Jadi ada paket buat naikin tenaga ini jadi 100 HP. Itu Langsung kalau dari nggak HKS. salah dapat turbo baru, terus fuel pump sama injektor saya nggak tahu diganti apa nggak, mungkin fuel pump saja. Lalu di remap, di refresh lagi supaya horsepower dan torsinya naik jauh gitu, dari 60-an sampai 100 tuh gede. Dan ini kompartemennya, Mas ya. Iya. Orang lihat ini apaan? Radiator di sini. Heeh. AC juga di sini. Ya ini mobil lucu sih, unik banget. Sangat. Bukan hanya kelihatan bahwa nggak ngasal gitu. Honda bikinnya ini shock tower depan dikunci ke sini. Ada bracingnya. Ini brace-nya beneran loh, ini bukan cuma pegangan buat ini loh. Iya, ini ada kunci ke chassis. Soalnya ada mobil Honda yang kelihatannya kayak kuncian gitu, tapi Iya. padahal bukan. Terus di sini dikasih join lagi nih, Pak. Iya. Oh, Interesting ini. serius ya dia bikin ya? Ya, ini memang buat handling kelihatannya ya, mobilnya dirancang buat daily use. Tapi coba deh kita lihat di belakang. Coba kita ke belakang. Soalnya Pak Hans ini expertnya nih, gini-ginian. Inilah saya bilang dipanggil expert. Nah, ini aja kalau dilihat begini, ini Ini kan nggak perlu pakai strat lagi ya? ini Dari gini memang aja. dia dibuat strap lagi, ini ngunci ke depan. Jadi kayak ini chassisnya benar-benar sih cukup rigid buat mobil sekecil ini. Iya. Dan weight distributionnya pasti ini cukup sangat ideal ini, karena mesinnya cuma 3 silinder ya, dia posisinya gini, turbo di sini, Ecunya di sini nih. ini ECU-nya di sini, Radiator Iya. sini. Semuanya accessible sih, gampang ini. Oke. Nah, jadi engineeringnya ini lucu juga nih mobil. Ya, tapi sekalian mungkin mobil ini kan juga jarang dipakai ya, kayak saya lihat tadi baru 9.000 kilo ya, Mas ya. Nanti coba kita servis semuanya, ganti oli, ganti radiator fluid, terus minyak rem. Radiator fluid juga ganti semua, Pak ya? Sebaiknya sih anggap mobil ini kita baru terima, jadi kita tahu sejarahnya deh. Saran saya selalu begitu kalau buat mobil-mobil Bekas kita ya? bekas, ataupun mobil yang kita jarang pakai, sebaiknya setahun sekali itu kita servis.
Ganti semua fluid supaya kita tahu kondisinya semua dalam kondisi prima. Karena fluid itu bisa basi ya Pak ya? Fluid itu bisa basi. Kalau mau basi itu paling parah, itu yang sering basi itu bensin, Mas. Bensin ya? Nah, jadi nanti kita kan tahu nih mobil pasti jarang dipakai, udah 5 tahun ya. 5 tahun dari 15 kilometer baru 9.000. Berarti nggak nyampe 2.000 setahun. Nah, itu bensinnya pasti udah basi juga. Nanti coba kita bantu kuras. Oke. Bersihin semuanya. Baru ntar saya pasangin BRQ supaya performanya waktu kita tune bisa maksimal, Mas. Kalau bensinnya udah kualitasnya udah menurun, bagaimana kita bisa nge-tune nanti? Oke. Pasti knocking. Oke. Gitu. Ya. Emang rata-rata gitu ya Pak ya? Rata-rata mobil itu kan gini, banyak orang nggak sadar kalau misalnya mobil sports yang difokuskan itu semuanya di mesin, Mas. Nah, jadi tuningan buat mesinnya, knalpotnya, downpipe-nya, terus intake-nya, apapun semuanya itu dibuangnya uangnya ke mesin. Tetapi mereka kadang-kadang lupa bahwa performa mobil itu nggak hanya di mesin, tetapi juga di bensinnya, di bahan bakarnya. Sumber energi itu kan bukannya di mesin, Mas. Sumber energi itu adanya di bensin. Lalu kalau bensinnya itu kualitasnya menurun, gimana bisa si mesin ini performa dengan maksimal? Oke. Nggak mungkin, Mas. Terus ini kok yang top filler baru sekarang warnanya hitam Pak? Jadi gini, Mas, setelah kita research berkali-kali, itu ternyata tabung top filler ini kan adanya biasa di ruang mesin. Dan ruang mesin itu panas, benar nggak? Benar. Panas itu larinya ke bensin. Tapi kan ini nggak, emang ada proses yang panas di sini? Bukan begitu, Mas. Jadi transfer of heat-nya itu dari panas mesin pasti lari masuk ke sini lama-lama. Bukan dari ininya yang panas? Bukan. Oke. Fuelnya pasti menjadi sedikit panas gara-gara panas dari ruang mesin. Oke. Ini sekarang kita pakai ceramic coating, ya. Ceramic coating itu bukan cat, tapi coating dari ceramic untuk mereflek, ya? Untuk mereflek panas, Mas. Oke. Dengan ceramic coating ini, panas mesin itu tidak lagi masuk semuanya ke bahan bakar. Jadi bahan bakar itu dingin. Biar lebih adem ya? Lebih adem. Adem itu akhirnya larinya ke power. Oke. Gitu, Mas. Ya, nah ini soalnya rencana nanti, karena ini mesin turbo, biarpun kecil kita udah mapping kan jadi lebih panas. Kita pakai top filler yang versi ini. Ini namanya apa ya? Kita sih belum dapat namanya, tapi kira-kira nanti mau dipanggil top filler Nero. Karena hitam. Nero itu hitam. Nah, Bahasa Prancis ya? Nero Italia kalau nggak salah ya. Italia? Gak tahu ya. Top filler Oke. Nero jadinya ini hitam. Oke. Oke. Sip. Nah, Gitu. Oh ya, berarti kalau bensin makin dingin masuk ke dalam ini, Ya, jadi makin bagus ya? itu juga saya belajar dari Porsche. Porsche ya? Porsche itu 911 Turbo zaman 996 kalau nggak salah ya. Jalur selang bensin itu dialirin pipa selang AC untuk ngedinginin bensinnya. Oh gitu ya? Kayak begitu sampai engineeringnya. Nah, dari situ saya mikir, oh ya berarti kalau kita bisa merendahkan temperatur, otomatis itu performance nanti akan maksimal. Jadi sedikit-sedikit increment itu kita ambil. Oke. Gitu, Mas. Makanya ini lebih ini bukannya asal dicat, bukan cat, ini coating. Jadi udah masuk ke pori-porinya. Jadi ada fungsinya lah ya? Ini fungsional, bukannya hanya buat gaya. Memang Lebih keren sih. Kerennya tampangnya ini yang abu-abu, ini yang hitam full. Ada dua pilihan, tapi intinya ini dua-duanya untuk nge-reflect panas gitu. Oke. Ya. Sip. Siap, Mas. Jadi keren sih ini. Jadi nanti kita periksa semuanya, kaki-kaki juga kita cek, rem kita cek, transmisinya juga. Transmisi apa ini? CVT. Ya, satu-satunya yang bikin terendam dari mobilnya adalah transmisinya. Kalau manual ini, waduh, enak nih. Pasti. Tapi lumayan interesting ya. Biarpun CVT tadi saya lihat RPM-nya sampai 8.000, Mas. Merah tapi 8.000. Red line. Iya. Lumayan dong kalau misalnya Atau ini overbore, overstroke atau square nih mesinnya? Biasanya kalau dia bisa main RPM tinggi, dia overbore ya.
biasanya. 660 cc berarti kan satunya 220 cc. Iya. 220 cc ya. Oke. Coba kita lihat bawahnya kali ya. Boleh kita naikin. Kita tutup dulu. Ini ya. Ini mobil pay attention to detailnya bagus. Jadi kalau kita tutup ini, di sini tuh logo Hondanya tuh kelihatan. Jarang ketemu Honda yang sampai segitu detailnya. Karena gini Mas ya. Oke, kita tutup dulu, Pak. Ini mobil bempernya kenapa? Lagi mau dicat. Oh, mau dicat. Itu ya. Nih, intermezzo. Kalau yang Zichun itu lihat tuh bawahnya karbon. Ini karbon, ya kan? Terus sampai ke bawah-bawahnya ini karbon semua dia. Terus ini mesinnya, ini juga bukan mesin biasa, ini GT500 mah itu yang tadi. Iya. GT500. Mesinnya itu bloknya khusus, memang blok buat balap. blok balap. Kalau dilihat di bloknya ada tulisan RRR, triple R di bawah. Sini ya. Oh, di bawah. Di bawah nggak kelihatan. Ini cuma nismonya. Jadi lebih doang. tebal. Memang buat endurance racing GT500. Blok mesin ini kuat digeber 24 jam. Dan ini enteng sekali nih karbon. Dry carbon. Dry karbon, luar biasa ini. Ini juga di reinforce carbon. Ya. Itu. Kalau dilihat dari kolong, transmission tunnelnya semuanya juga Karbon. carbon. Ini kayaknya Pak, nanti kalau itu udah selesai kan kita ambil tuh. Nah, nanti yang ini kita taruh ke atas nih, naik. Oke. Pasti boleh. penasaran kan pada pengen lihat nih unicorn ini. Oke. Nah, ini dia bagian belakangnya ya. Suspensi belakangnya multi-link independen, handlingnya 1, 2, berapa nih? 3, 4 depan. Di sini ada stratnya lagi, nyambung ke sini. Terus, ini nggak di P ya? N ya? Bisa muter. Nah ini Pak, kalau kan gini, banyak orang nanya biasanya, ini bagian kenakal gini, ada karet-karetnya gini, bahaya nggak sih Pak? Ini sebenarnya sih enggak ya, ini cuma Dan rata-rata kan semua mobil kayak gini Pak? ini kan bushing, Heeh. luarnya itu metal, tapi dalamnya itu karet. Nah, sedikit karet-karet gini ntar disikat juga hilang, nggak apa-apa. Enggak, tapi emang biasanya mobil pada gitu semua Pak. Nggak apa-apa. Nggak Apalagi masalah. Datsun tuh sampai satu blok begini, karatan Nggak semua. masalah. Itu. Emang gitu ya? Surface rust itu biasa kok. Surface rust itu biasa. Surface Kayak rust. kayak apa namanya? Cakram, lama nggak dijalanin mobil pasti karatan. Iya. Kan? Itu hilang sendiri. Kalau orang bule malah manggilnya patina. Kenapa tuh Pak? Patina. Mobil-mobil tua yang udah bulukan itu dia sengaja pengennya begitu, nggak mau dicat ulang gitu. Engine-nya di bawah sini. Ya, ini fuel tank. Fuel tank ini ya? Nah, fuel tanknya ntar kita turunin, kita bersihin, kuras. Tapi ini bener-bener dibikin rata ya decknya ya? Nah, Flat ya? Ini flat. Yang sini doang nih yang dibuka nih. Terus Ini- di sini ada ini lagi nih Pak. Ada plastik lagi nih. Iya. Karena di sini tuh ada lubang. Di sini ada lubang. Iya. Lubangnya tuh beneran keluar angin dia. Oh iya. Habis itu di direct ya. diarekin ke sini Oke. biar muter di sini biar cakramnya adem. Iya. Tumben loh, Honda punya lubang tapi lubangnya berfungsi beneran, bolong. Honda zaman sekarang maksudnya. Ini kelihatan mobilnya ini biarpun kecil, tapi benar-benar didesain dengan seksama gitu. Ya ini dikasih link lagi di sini. Ada bracing lagi nih di dikasih sini. bracing di sini. Sini ada bracing. Jadi chassisnya memang dibuat rigid, ya. Aerodynamic bagus. Suspensinya juga udah lumayan canggih gitu. Apa nih double wishbone? Oh enggak. Enggak. Itu Apa ya? McPherson. McPherson Strat ya. Ini apa namanya? Kayaknya nih bukan metal deh, bukan besi ya. Ini besi. Ini apa nih? Dia pasti kan ada coating buat anti karatnya mas. Saya nggak tahu ini chassisnya aluminium atau besi. Kita harus cek ya. Tapi ini sih bukan besi sih. bukan besi. Nanti kita cek deh. Ini ringan banget kelihatannya gitu. Dan mas sangat beruntung ini kondisi dalam kolongnya semua masih bagus banget, nggak ada cacat,
nggak kena kebentur, nggak kena ketabrak, semuanya itu masih prima gitu, kelihatan banget. Nah, ada sarang laba-laba di sini bonus. Ya wajar lah itu mah. Jadi buat- memang buat jarang drain dipakai radiator. mobilnya. Ya radiator drain di sini, Oke. gitu. Sip. Seru nih mobil nih. Oke. Oke. Dan lucunya tuh belakangnya dia coil over loh. Di depan Kayak suspensi depan. coil over. Jadi coil over itu kan Iya. coil over suspension. Coil itu kan pegas. Hmm. Kan di dalam pegasnya itu ada shock breakernya. Ya ini coil over. Jadi kalau mesti ganti shock biasanya agak mahal nih karena gantinya agak kesana juga. Kayak suspensi depan. Biasanya kan shock belakang itu lebih murah dibandingkan shock depan. Karena dia shocknya biasanya di sini, artinya beda. Kelihatan ini mobil kecil, tapi engineeringnya bukan asal-asalan, nggak sembarang. Mereka yang ngerancang mobil ini benar-benar ngerancang dari hati, kelihatan. Karena semuanya tuh serba presisi. Dan pas dibuka tuh baru tahu ternyata mobil ini bikinnya serius banget ya. Iya. Makanya untuk K-Car mahal banget harganya. Jangan disamakan mobil city kecil gitu, cuma modal mungil. Enggak, ini engineeringnya luar biasa sebenarnya. Gitu. Kayak masa 2,2 juta yen mobil K-Car, biasanya 1,2 juta yen kan. Wah. Tapi so far senang banget sama nih mobil, Pak. Apalagi pas dia ngeliat kolongnya ini ternyata makin amazed. Bikinnya ternyata bukan kaleng-kaleng dia. Jadi bayangin aja mas ini ya. Hah? Ini kan ada join gini kan. Ah. Ini juga ngeling suspensi ke transmisi. Oh. Lihat nggak? Oh iya bener nih ada join di sini. Bukan sekedar engine mounting biasa ya. Jadi dia apa ya? Semuanya dijadikan link gitu. Bener-bener multi link. Cuma ini Pak, ini kalau kita pakai ban yang lebih lebarnya agak ke dalam itu langsung mentok nih dia. Tipis banget tuh tuh. Iya kan? Iya. Wow. Oke. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Tapi so far ini mobil luar biasa pas lihat kolongnya. Parson handlingnya enak. Bikinnya nggak main-main. Lihat aja, knalpotnya kayak knalpot motor. Kenapa tuh? Kecil gini. Kecil. Ya 3 silinder. Ya kan? Kecil gini, mungil. Ya, sebenarnya ada yang HKS punya sih Pak. Bisa Iya. beli dari Jepang. Nggak apa-apa, kita juga nggak usah AKS juga bisa mas. Bisa Bisa ya? kita tuning sedikit deh, lihat hasilnya. Oke. Oke. Sip. Oke. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Pasti jadinya keren banget sih. Tenaganya naik, mobilnya kecil, ringan, pasti jadinya top banget. Titip dulu Pak Hans. Baik, makasih, Mas. Saya makasih dong udah dititipin. Oh, saya makasih dapat mobil lucu gini buat Oh, dimain-mainin. Iya, nanti kita pulang naik itu tuh. Enggak bercanda. Ya udah, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Oke, jadi nanti kita tunggu aja hasilnya. Kita akan lihat di vlog part 2. Sekaligus kita mau lihat ini apa ya? Dia ajak naik ke atas ya. Oke. Kita lihat kolongnya. Ya. Pasti keren banget. Oke, terima kasih telah menonton. Bye.